Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the tide of the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Sosialisasi. Secara luas, pengertian sosialisasi adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan pengertian sosialisasi secara sempit berarti sebuah proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidup. Selanjutnya, lembaga sosialisasi di masyarakat. Lembaga sosialisasi adalah berbagai institusi atau organisasi dalam masyarakat yang berperan dalam mempengaruhi individu untuk menginternalisasi norma, nilai, budaya, dan perilaku sosial dalam suatu komunitas. Beberapa lembaga sosialisasi di masyarakat, contoh yang pertama keluarga, kedua teman sekolah, 3 teman sebaya, 4 media massa, agama, organisasi sosial, pekerjaan, kepolisian, dan sistem hukum. Selanjutnya, ciri-ciri lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, tujuan sosial. Biasanya memiliki tujuan yang bersifat sosial atau kemanusiaan. Yang kedua, nirlaba. Berarti keuntungan yang diperoleh digunakan untuk mencapai tujuan sosial. Yang ketiga, legalitas. Umumnya diakui dan diatur oleh hukum atau pemerintah. Selanjutnya, transparansi. Mereka seringkali harus bersifat transparan atau penggunaan dana dan melaporkan aktivitas mereka kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat. Biasanya bekerja untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan atau program mereka. Selanjutnya, program sosial. Kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan akomodasi. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama ada lembaga amal dan kemanusiaan. Berfokus pada bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Yang kedua ada lembaga pendidikan. Sekolah, perguruan tinggi, dan universitas merupakan contoh lembaga pendidikan. Yang ketiga ada lembaga kesehatan. Rumah sakit, klinik, dan organisasi kesehatan menyediakan layanan perawatan kesehatan. Yang keempat ada lembaga lingkungan. Berfokus pada perlindungan lingkungan dan pelestarian alam. Selanjutnya ada lembaga budaya dan seni. Museum, teater, dan perpustakaan bertujuan untuk mempromosikan budaya dan seni serta menjaga kebudayaan itu. Selanjutnya ada lembaga agama. Masjid, gereja, kuil bertujuan memenuhi kebutuhan rohani. Selanjutnya ada lembaga penelitian. Melakukan penelitian berbagai isu sosial seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak anak. Selanjutnya ada lembaga keuangan mikro. Memberikan bantuan kepada kelompok yang kurang mampu. Selanjutnya ada lembaga olahraga. Klub olahraga, pusat kebugaran, mempromosikan gaya hidup sehat. Selanjutnya ada lembaga pemberdayaan masyarakat. Berfokus pada penelitian, pengembangan keterampilan masyarakat. Selanjutnya ada lembaga anak dan keluarga. Mendukung anak, remaja, dan keluarga dalam pendidikan kesejahteraan. Selanjutnya ada lembaga keagamaan dan kepercayaan. Berfokus pada praktik keagamaan atau spiritualitas. Fungsi lembaga kemasyarakatan 1. Pemberian layanan sosial adalah banyak lembaga kemasyarakatan berfokus pada memberikan layanan sosial pada kelompok yang membutuhkan. 2. Advokasi adalah lembaga kemasyarakatan sering berperan sebagai suara atau advokat untuk kelompok tertentu atau masalah sosial. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan adalah banyak lembaga kemasyarakat, terutama di bidang pendidikan, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada individu atau komunitas. Yang keempat, pengembangan ekonomi adalah beberapa lembaga kemasyarakatan seperti koperasi dan lembaga keuangan mikro. Yang kelima, pengembangan budaya dan seni. Selanjutnya, kekuasaan dan wewenang lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, pengambilan keputusan adalah lembaga kemasyarakatan memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan terkait tujuan, program, dan kebijakan organisasi. Yang kedua, pengelolaan keuangan adalah lembaga kemasyarakatan memiliki wewenang dalam mengelola dana dan sumber daya finansial mereka. Yang ketiga, pelaksanaan program adalah lembaga kemasyarakatan memiliki kewenangan untuk merancang,
mengimplementasikan dan mengolah program-program sesuai dengan tujuan mereka. Yang keempat, rekrutmen dan pengelolaan anggota atau sukarelawan adalah banyak lembaga kemasyarakatan yang memiliki anggota atau sukarelawan yang berperan dalam kegiatan. Yang kelima, advokasi dan pengaruh adalah beberapa lembaga kemasyarakatan berfokus pada advokasi atau pengaruh dalam isu-isu tertentu. Yang keenam, pelaporan dan akuntabilitas memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitas dan penggunaan dana mereka. Selanjutnya, kerjasama dan kemitraan adalah mereka memiliki kemampuan untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Yang ke-8, pengaruh terhadap perubahan sosial. Lembaga kemasyarakatan sering memiliki potensi untuk mempengaruhi perubahan sosial melalui kampanye, advokasi, dan pendidikan masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah lembaga sosial itu penting, merupakan entitas atau struktur dalam masyarakat yang membantu memenuhi dan mematuhi norma-norma, nilai-nilai, atau aturan sosial. Mereka berperan penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku individual. Beberapa lembaga sosial yang pertama ada keluarga, sekolah, agama, media massa, dan teman sebaya. Setiap lembaga memiliki peran khusus dalam membentuk pemahaman individu tentang masyarakat dan budaya.